Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati kita untuk kita dilawat dan dihiburkan serta diserami oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini renungan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam Kejadian pasal 33 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu rekonsiliasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita tentu saja pernah berselisih dengan seseorang, pernah mempunyai masalah dengan seseorang. Tak jarang perselisihan itu menimbulkan luka yang mendalam, bahkan membuat di antara kita merasakan kekecewaan sampai kepada kebencian, bahkan sampai kepada akar pahit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang awalnya baik-baik saja akhirnya menjadi rusak. Bahkan ironisnya, hal demikian bisa saja terjadi di dalam lingkup orang terdekat kita, entah itu keluarga, teman, sahabat, dan rekan kerja yang sehari-hari tak bisa lepas berhubungan dengan kita. Hal ini juga terjadi dan dialami oleh 2 kakak beradik yang baru saja kita baca pada pagi hari ini, yaitu Esau dan Yakub. Setelah menipu kakaknya, Yakub kabur meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama-sama dengan pamannya Laban. Yakub harus hidup dengan hubungan persaudaraan yang retak dengan saudaranya, yaitu Esau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Esau dan Yakub memiliki hubungan yang retak, maka tali persaudaraan mereka menjadi tidak baik-baik saja. Bahkan komunikasi di antara kedua kakak beradik ini tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hal ini sering juga terjadi di dalam kehidupan kita? Entah itu saudara kita, kakak beradik, ataupun teman sekerja di kantor atau dimanapun kita bekerja, yang tadinya hubungan kita baik-baik saja, yang tadinya kita saling memberikan perhatian, bahkan saling tolong-menolong, tetapi dikala ada sebuah permasalahan, hubungan yang tadinya baik-baik saja menjadi retak. Sekian lama hidup sebagai pelarian, Yakub lalu memutuskan untuk kembali. Bahkan setelah puluhan tahun, Yakub masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Ia berpikir kalau Esau masih sangat marah kepadanya. Bahkan ia sempat berpikir bahwa ketika ketemu Esau, maka Esau bisa saja membunuhnya karena rasa kekecewaan yang dialami oleh Esau karena tipu daya yang dilakukan oleh Yakub. Tetapi dengan satu niat yang baik,
Akhirnya Yakub mengambil tekad dan dia berdoa, menyerahkan semua ketakutannya kepada Tuhan. Yakub tak mau beranjak sebelum mendapat berkat daripada Tuhan. Setelah itu Yakub berani menjumpai kakaknya. Yakub pun datang dan membawa hadiah guna mereda kemarahan kakaknya yang saat bertemu. Yakub langsung sujud di tanah dan memohon maaf kepada Esau. Bahkan hingga 7 kali Yakub sujud sampai ke tanah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting yang mau kita lihat dalam konteks pembacaan kita dengan apa yang dilakukan oleh Yakub dalam melakukan rekonsiliasi dengan kakaknya. Saudara, sering sekali ketika terjadi perselisihan, sering sekali ketika terjadi permasalahan antara dua pihak, tidak ada yang mau mengalah, saling mempertahankan ego masing-masing. Tidak terjadinya rekonsiliasi, tidak terjadinya penyelesaian permasalahan sering sekali karena kita masih bertahan dengan ego yang kita miliki, merasa bahwa diri sayalah yang paling benar, maka saya tunggu dia akan minta maaf kepada saya. Sama juga dengan hal sebelah atau pihak sebelah juga mengharapkan yang sama, akhirnya saling menunggu-nunggu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita harus memiliki yang namanya mau berdamai dengan orang yang sedang berselisih dengan kita. Firman Tuhan memberikan resep kepada kita dalam pemulihan sebuah hubungan adalah dengan saling mengaku dosa atau kesalahan dan saling mendoakan agar kita sembuh, agar hubungan kita menjadi baik kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah hal demikian juga yang sering kita alami dalam kehidupan kita? Semakin kita menyimpan dendam, semakin kita menyimpan akar pahit terhadap seseorang, sebenarnya itu merusak diri kita sendiri. Kenapa merusak diri kita sendiri? Kita terus memikirkan hal demikian. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang itu, rasa benci itu kembali timbul dalam diri kita, sehingga itu mengganggu diri kita sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup untuk saling mengampuni, untuk hidup saling memaafkan, dan pentingnya rekonsiliasi di dalam hubungan kita satu antara yang lain. Saudara-saudara, kita ada di tahun-tahun pemilu. Jangan sampai karena kita berbeda pilihan satu antara yang lain, lalu hubungan kita menjadi rusak. Kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda pandangan hidup, tetapi hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, rekan kerja, jangan sampai rusak hanya karena perbedaan politik. Kalau kita sudah berbeda selama ini, maka selesai pemilihan ini kita harus rekonsiliasi, hubungan kita harus menjadi kembali baik-baik saja. Bahkan tidak hanya masalah tentang perbedaan politik yang baru-baru ini terjadi, tetapi jika pun ada orang yang selama ini berselisih paham dengan kita, orang yang selama ini kita memiliki rasa benci terhadap dia karena kekecewaan di masa lalu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kedamaian itu akan timbul dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah rekonsiliasi, memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, karena Tuhan sendiri pun telah mengampuni kita
dengan berbagai pelanggaran dosa yang kita lakukan di hadapan-Nya. Tuhan mengampuni saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, kita pun wajib mengampuni. Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar tentang rekonsiliasi dari pengalaman hidup Esau dan Yakub, di mana terjadi pengampunan dan mendatangkan kedamaian di dalam kehidupan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami juga mempraktekkan, mengimplementasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Jika mungkin selama ini ada orang yang kami benci, ada orang yang mengecewakan hati kami, bahkan sampai kami memiliki akar pahit terhadap orang itu, hari ini Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang mengampuni dia, bahkan kami juga melepas pengampunan untuk orang tersebut. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.